dari TK Kristen Rehoboth. Halo, selamat siang anak-anakku sayang. Apa kabarmu kalian hari ini? Wah, Ibu Vin berharap kalian semuanya sehat, semangat untuk belajar di hari ini, ya. Pasti kalian sudah duduk di ruang tamu atau duduk di beranda untuk mendengar pembelajaran kita di hari ini, ya. Ibu Pin berharap semuanya sudah siap dan tetap semangat untuk belajar. Karena hari ini kita akan belajar tentang kesehatan badan. Nah, anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, kita berdoa dulu ya, supaya Tuhan memberkati kita menjadi anak yang cerdas ya. Mari semuanya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ibu Vina akan membawakan doa, sikap berdoa menurut agama dan keyakinan. Kita mulai. Ya Tuhan, pimpinlah kami di dalam kegiatan bermain dan belajar di hari ini. Amin. Ya. Oke anak-anak, supaya kita lebih semangat, kita punya lagu Kalau Kau Suka Hati, tepuk tangan. Ya, anak-anak yang sudah tahu silakan menyanyi bersama-sama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati lompat tinggi. Kalau kau suka hati lompat tinggi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati lompat tinggi. Iya, tepuk tangan dulu. Iya, hebat. Ada yang sudah tahu menyanyi lagu ini. Yang belum tahu, kita tunggu lagi Sabtu depan. Pasti Ibu Vin putar lagi untuk anak-anak menyanyi ya. Nah, anak-anakku, seperti biasa kita mengucap salam dulu. Salam TK Kristen Rehoboth. Aku anak TK Kristen Rehoboth. Alamat sekolahku Kudamati, Jalan Dokter Kayado. Kota Ambon Manise, bersih di siang hari, terang di malam hari. Ingat, jangan membuang sampah sembarangan. Tepuk tangan dulu, hebat. Nah, anak-anakku, kita masih tetap belajar dengan tema kebutuhan. Kali ini kita belajar tentang kesehatan badan, ya. Iya, anak-anak duduk diam, kita mulai ya. Oke, sebelum kita memulai dengan belajar tentang kesehatan badan, mari kita olahraga dulu supaya badan tetap sehat, badan tetap kuat. Kita senam bersama-sama anak PAUD seluruh Indonesia. Ya, Kak Eca silakan. Tuaga, turunkan lenganmu. Tuaga, rentangkan tanganmu. Tal, tal, tal. Kepala ke kanan kiri. Letakkan ke lutut, putar-putar.
bagus sekali. Hebat. Ada yang sudah berdiri dan mengikuti senamnya. Minggu depan kita ulang lagi ya. Iya, senamnya bagus kan? Bagus, Ibu Fin juga suka. Senam ini membuat kita jadi sehat, kita jadi kuat, akhirnya kita jadi anak yang cerdas ya. Oke anak-anak, silahkan duduk yang manis. Lalu kita mulai belajar. Ibu Fin mau tanya dulu, pernahkah anak-anak sakit? Ya pasti pernah ya. Sakit itu macam-macam kan? Ada yang sakit gigi, ada yang sakit mata, ada yang sakit di tenggorokan, ada yang sakitnya demam, ada mama demam. Nah, ada yang sakit panas. Ya, jadi banyak sekali penyakit yang dialami oleh manusia, dan anak-anak juga pernah sakit. Semua orang pernah sakit. Mama, papa, adik, kakak, oma, opa, tante, om, semua orang pernah sakit. Termasuk anak-anak juga kan? Kalian pernah sakit kan? Ibu Fin juga pernah sakit. Nah, sekarang kalau anak-anak sakit, anak-anak bikin apa? Ayo, kalau sakit terus tidur aja begitu? Ya, selain kita tidur, kita juga harus pergi ke dokter atau pergi ke rumah sakit ya. Pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Kira-kira sakit apa ya? Dokter periksa, lalu dokter bisa tahu, oh ini karena kemarin banyak minum es. Nah, oh kemarin itu jajan sembarangan. Nah, makanya anak-anak bisa sakit seperti itu ya. Nah, oke, anak-anakku sekalian, kalau kita sudah pergi ke dokter, pasti dokter periksa, lalu dokter kasih resep obat. Ya, kita punya pelajaran minggu-minggu lalu, bulan lalu itu, dokter kasih resep obat, lalu kita pergi membeli obatnya di mana? Ayo. Iya, di apotek. Tepuk tangan dulu buat anak yang pintar. Membeli obat di apotek. Karena apotek itu tempat jual obat. Bukan di pasar. Di pasar kan tempat jual ikan, jual sayur. Tapi kalau kita mau beli obat, tempatnya nama apotek. Ya, apotek itu tempat untuk menjual obat-obatan. Kalau kita mau beli obat, kalau kita sakit, dokter kasih resep, kita pergi tukar resep itu dengan obat. Karena di dalam resep itu dokter menulis semua obat yang anak-anak butuhkan. Lalu di apotek mereka memberikan obat itu kepada anak-anak, lalu anak-anak minum, lalu anak-anak sehat lagi. Iya. Nah, anak-anak senang tidak kalau sakit? Ya tidak senang, Ibu Fin juga tidak senang, tidak suka. Sakit itu tidak bagus ya. Sakit bikin kita badannya mau tidur, tidak mau makan, tidak mau minum. Padahal mama kasih itu makanan yang enak-enak, tapi saya tidak suka makan karena sakit. Makanya Ibu Fin juga tidak suka sakit ya. Anak-anak pasti juga tidak suka sakit kan? Nah, karena kita tidak suka sakit, makanya kita harus jaga. Kita harus jaga tubuh kita.
kita harus jaga, kita melakukan beberapa hal supaya badan ini tidak sakit. Nah, ada macam-macam ya yang harus kita lakukan. Yang pertama, anak-anak harus makan makanan yang sehat. Wah, pasti ada makanan yang tidak sehat. Iya benar. Ada makanan yang tidak sehat, itu makanan yang dijual di pinggir jalan, tidak ditutup. Terus kalau mobil lewat, ada angin tiup, debu-debu berterbangan masuk ke dalam makanan. Nah, itu makanan sudah penuh dengan debu. Kalau kita makan, kita jadi sakit. Nah, terus ada juga lalat. Lalat itu paling suka kalau dia cium makanan. Tapi habis dia cium makanan, dia pergi di tempat sampah. Ya, dia suka lihat makanan-makanan busuk yang ada di tempat sampah, ikan-ikan busuk. Terus dia duduk di ikan busuk. Ulat-ulat di ikan busuk itu sudah melekat di kaki lalat. Lalat itu mulai terbang, yung 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 yung. Dia terbang, dia lihat, wow, ada kue. Dia singgap di kue, duduk di kue, makan dulu kuenya. Kuenya pasti lezat. Ulat-ulat yang dari tadi di ikan busuk mulai singgap di kue. Kita beli, kita makan, akhirnya perut sakit ya. Jadi kalau mau beli kue, beli makanan, itu harus ada di dalam lemari ya. Makanan-makanan itu ada di dalam lemari, dia tertutup rapat sehingga debu, sehingga lalat itu tidak datang. Nah, lalu anak-anak juga harus makan tepat waktu. Bangun pagi, sarapan dulu, kita makan ya. Makan makanan yang mama sudah siapkan untuk anak-anak. Terus nanti siang tepat waktu juga kita harus makan. Nanti malam tepat waktu juga kita harus makan. Jadi perut ini dia minta diisi dengan makanan itu harus tepat waktu. Ya. Jadi kalau sudah siang anak-anak lagi main, mama panggil, "Ayo Joni, sini makan dulu." Tunggu ma, saya lagi asik main nih, lagi asik nih. Tanggung ma. Wow. Terus nanti lama-lama perut ini kosong, angin masuk. Wah, angin itu dia suka cari tempat yang kosong. Angin masuk. Nah, terus ketika kita pulang, kita makan. Nah, itu ketika nasi masuk, wah, angin dengan nasi itu bertabrakan. Angin marah, "Saya sudah ada di sini, kenapa kamu mau masuk?" Nasi bilang, "Saya harus masuk karena saya bikin Joni harus jadi anak sehat." Mereka berkelahi di dalam perut. Akhirnya yang korban itu adalah Joni. Joni, "Aduh ma, perutku sakit, aduh ma." Langsung karena mereka di dalam perut itu bertengkar, berkelahi. Akhirnya makanan-makanan itu semua keluar. Joni muntah semua makanan-makanan itu. Nah, jadi anak-anak makan harus tepat waktu ya. Jangan lewat waktunya. Pas jam makan harus makan. Tapi ingat, sebelum makan kita harus mencuci tangan. Cuci tangan dengan sabun, dengan air, supaya kuman-kuman yang ada di tangan itu semuanya lari, karena mereka itu paling takut air dan sabun. Tangan kita bersih baru kita makan. Makan nasi. Apalagi sayang? Iya, makan ikan. Apalagi? Sayur, jangan lupa semuanya dimakan habis ya. Kalau mama kasih nasi, ada ikan, ada sayur, dimakan habis. Nah, baru ada lagi buah-buahan yang mama sudah siapkan di meja. Jangan lupa dimakan
Nah, di pagi hari dan di malam hari ya, anak-anak bangun minum susu dulu, jangan lupa. Susu itu sangat penting. Susu itu membuat kita sehat, membuat kita kuat, membuat kita pintar. Ya. Jadi minum susu di pagi hari dan minum susu di malam hari sebelum tidur. Tepuk tangan dulu. Aduh, anak-anak pintar sekali. Nah, selain makan, kita juga harus minum minuman yang sehat. Ya, minum yang sehat itu apa? Air putih, air mineral itu ya. Air mineral atau air galon mama biasa siapkan di dispenser. Anak-anak harus banyak minum air putih ya. Lalu anak-anak juga harus minum susu. Aduh, ada anak-anak yang tidak mau minum susu. Dia tidak suka dikasih susu, dia menangis. Aduh, ma, aku tidak mau minum susu. Wah, kasihan dek. Kalau adik tidak minum susu, nanti adik tidak sehat. Adik tidak kuat, adik harus cepat tinggi, harus cepat besar. Ya, iya. Makanya harus minum susu. Lalu kita juga harus minum minuman yang sehat, minuman sehat yang lainnya, ya. Jangan minum minuman yang tidak sehat, yang dibuatnya itu jajan-jajan di pinggir jalan, itu minuman yang tidak sehat. Minuman yang tidak sehat itu juga yang mengandung manis, yang terlalu manis. Nah, itu juga tidak sehat untuk anak-anak, ya. Oke, anak-anak semua. Selain makan, minum, kita juga harus istirahat yang cukup. Kalau sudah siang habis makan, anak-anak nonton TV sebentar, lalu jam 2 kita harus tidur siang. Iya, kita istirahat dulu, tidur supaya makanan yang tadi kita makan dia bekerja di dalam tubuh, supaya makanan-makanan itu dikelola di dalam tubuh, bekerja dalam tubuh, lalu yang sebagian naik ke otak supaya kita pintar, sebagian lagi ke tangan supaya tangan ini kuat, sebagian lagi di kaki supaya kaki kuat. Nah, makanya anak-anak harus tidur siang, jangan lupa. Ada anak-anak yang karena bermainnya terlalu banyak, dia tidak pernah tidur siang. Waduh, kasihan deh. Ibu Vin sayang sekali, kenapa tidak tidur siang? Harus tidur siang. Dan di malam hari anak-anak juga harus tidur tepat pada waktunya. Ya. Malam hari itu harus tidur, jangan begadang, jangan nonton film sampai larut malam, jangan nonton sinetron sampai larut malam. Anak-anak itu harus tidur tempo supaya besok pagi dia juga bangun tempo, badannya segar. Iya. Satu lagi, anak-anak harus mandi. 1 hari 2 kali mandi. Mandi di pagi hari dan mandi di sore hari. Jangan lupa kita mandi membersihkan badan supaya badan ini bersih, badan ini segar. Kalau anak-anak tidak mandi, waduh, bermain pulang sampai di rumah sudah capek langsung naik di tempat tidur. Tidak mandi lagi, nanti dia tidur langsung dia garuk tangan, mama gatal ma. Nah, karena apa? Kuman-kuman yang tadi menempel di tubuh, dia sudah mulai menggigit-gigit kulit, makanya badan kita jadi gatal. Nah, anak-anak harus mandi dulu yang bersih. Mandinya pakai sabun ya. Jangan lupa kalau sudah siram badan dengan air, kita juga ambil sabun untuk gosok. Karena kuman-kuman, virus-virus itu mereka takut kepada sabun. Wow, kalau sabun datang mereka langsung takut. Mereka langsung lari ya. Kuman-kuman itu langsung pergi. Nah,
Makanya anak-anak harus mandi. Bangun pagi itu kita mandi. Bangun sore sebelum tidur kita juga harus mandi. Ya, supaya badan sehat. Nah, tapi jangan lupa supaya tidak sakit gigi, anak-anak harus rajin menggosok gigi. Iya, kita gosok gigi supaya gigi kita ini juga bersih. Karena ketika kita makan, tidak semua makanan itu masuk ke dalam tubuh. Pasti ada ampas-ampas makanan, sisa-sisa makanan itu dia menempel di gigi. Makanya anak-anak harus menggosok gigi. Gosok gigi juga 1 hari 2 kali. Pagi sesudah kita makan pagi dan malam sebelum kita tidur. Supaya kita tidur dengan gigi yang bersih ya. Anak-anak harus ingat ya. Jangan lupa menggosok gigi 1 hari 2 kali. Pagi setelah makan pagi dan malam setelah makan sebelum tidur kita sudah harus menggosok gigi. Kalau tidak menggosok gigi, ingat di malam hari kuman-kuman yang ada di sisa makanan itu juga dia bisa beraksi. Dia bisa makan gigi kita, akhirnya gigi kita jadi ompong dong. Ya. Jadi anak-anak yang rajin menggosok gigi, wow, giginya pasti putih, bersih, cemerlang, bagaikan mutiara. Tepuk tangan dulu. Iya, oke. Nah, kalau kita sudah mandi, jangan lupa juga kita harus memotong kuku tangan dan kuku kaki. Iya, kuku ini semakin hari dia semakin panjang. Kuku ini dia bertumbuh, dia bisa panjang. Kalau kuku ini panjang, kita bermain itu kotoran-kotoran nanti masuk di dalam kuku. Kalau kotoran sudah masuk di dalam kuku, itu keluarnya wah susah. Walaupun kita sudah cuci tangan, tapi dia masih saja menempel di dalam kuku. Makanya anak-anak juga harus rajin potong kuku ya, kuku tangan, kuku kaki, supaya ketika mencuci tangan, tangan ini selalu bersih. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan buat Ibu Vin. Siapa yang mau tepuk tangan buat Ibu Vin? Silakan. Iya, terima kasih. Iya, oke anak-anakku. Ada lagu ya. Ada lagu yang akan anak-anak dengarkan ya. Aku anak sehat. Semua bisa ikut menyanyikan lagu ini supaya anak-anak juga bisa tahu lagu ini. Ya, silakan Kak Eca. Kita nyanyi bersama-sama ya.
Pasti ada yang sudah tahu lagu ini bukan? Iya, ada juga yang belum tahu. Nanti kita akan ajarkan lagi di lain waktu ya. Iya. Jadi kalau aku sehat berarti tubuhku kuat. Aku pasti jadi anak yang pintar, anak yang cerdas. Makanya kita harus makan makanan yang bergizi. Makanan bergizi itu apa? Ada nasi, ada ikan, ada sayur, ada buah-buahan, dan ada susu. Jadi anak-anak harus makan 5 makanan ini. Nah, 5, coba angkat jari 5 mana? 5 makanan ini. Yang satu itu nasi, yang kedua itu sayur, yang ketiga itu ikan, yang keempat itu buah-buahan, dan kelima itu susu. Nah, 5 makanan ini harus dimakan setiap hari. Ya, setiap hari. Minum susunya setiap hari. Makan buahnya juga setiap hari, makan sayurnya juga setiap hari, makan ikan juga setiap hari, dan makan nasi juga setiap hari. Ya, anak-anak harus bilang mama ya. Bilang mama membeli susu supaya saya minum, supaya saya sehat dan kuat. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, kalau kita sudah sehat, kita sudah kuat, maka kita bisa berolahraga, kita bisa bermain ya, bermain di luar rumah ya. Kita harus bermain di luar rumah. Ya, bisa. Anak-anak kalau bermain di luar rumah itu main apa saja? Iya, bola kaki, bermain kelereng ya, main kelereng, terus naik-naik sepeda, terus anak-anak perempuan juga bermain lompat tali ya. Lalu di Ibu Fin punya gambar ini ada yang bermain lemon nipis. Nah, ada yang juga naik sepeda-sepeda. Ya, tapi kalau kita sakit kan tidak mungkin kita bermain bola. Tidak mungkin kita bermain sepeda. Nah, makanya anak-anak harus tetap sehat supaya anak-anak bisa bermain di luar. Bermain di luar itu juga salah satu olahraga supaya kita kuat terus. Nah, anak-anak badan kalau sehat itu pasti jadi kuat. Nah, anak-anak juga jangan lupa memakai baju yang bersih ya. Jangan memakai baju yang kotor. Kalau habis mandi itu harus tetap memakai baju yang bersih. Anak-anak pulang sekolah harus baju seragamnya dibuka, digantung, kasih bawa ke dapur supaya mama cuci. Lalu anak-anak juga menggunakan pakaian yang bersih. Karena kalau anak-anak memakai baju yang kotor, nah di baju itu sudah ada kuman-kumannya. Kalau kita pakai, kuman itu langsung menempel di badan kita. Lalu badan kita jadi sakit, gatal-gatal, digaruk-garuk karena gatal-garuk, terus akhirnya badan luka. Nah, kalau badan sudah luka, sakit atau tidak? Ya sakit dong, sakit. Waduh, Ibu Fin kalau garuk betangan luka, sakitnya Ibu Fin tidak suka. Nah, makanya Ibu Fin juga selalu memakai pakaian yang bersih ya. Kalau pakaian kita sudah kotor, kita buka dan kita taruh di tempat pakaian kotor supaya pakaian itu nanti akan dicuci lagi oleh mama. Kalau mama sudah mencucinya, berarti pakaian itu sudah bersih. Ya, tepuk tangan dulu ya. Anak-anak pintar ya. Nah, oke anak-anak.
Nah, kita lihat di gambar ini ada teman-teman yang bermain bola. Waduh, mereka mainnya, Ibu Vin senang sekali itu, mereka larinya sangat kuat. Wow, ini lagi di gambar ada yang bermain lemon nipis. Siapa yang sudah pernah main lemon nipis? Ya, pasti ada yang sudah ya. Ada juga yang belum pernah bermain. Ya, kalau belum pernah bermain, bilang teman-teman, ayo kita main lemon nipis. Kalau anak-anak tidak tahu, minta mama. Mama ajar dong ma, ini bermain lemon nipis ini seperti apa. Lalu mama ajarkan anak-anak supaya anak-anak juga bisa bermain lemon nipis. Tepuk tangan buat anak-anak yang pintar, anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat. Kalau kita sehat, kita tetap kuat. Supaya kita sehat, kita harus makan teratur, minum juga minuman sehat, makan makanan sehat. Kita harus rajin tidur siang, istirahat yang banyak, ya. Jangan jajan sembarangan. Kita harus bermain olahraga supaya badan kita tetap kuat. Kita harus memakai baju-baju yang bersih, ya. Lalu baju-baju itu juga harus bersih, disetrika yang rapi, lalu kita pakai. Nah, kita juga harus mandi 1 hari 2 kali. Jangan lupa kita menggosok gigi. Menggosok gigi supaya gigi jadi bersih. Kalau gigi bersih, kuman tak datang. Kuman takut sekali sama dia takut, kuman itu takut sama odol gigi. Nah, makanya kalau sudah disikat dia langsung lari. Ya, dia lari, dia pergi. Dia takut ya. Makanya anak-anak harus rajin gosok gigi ya, supaya gigi tetap sehat. Ya. Oke, anak-anak. Hari ini kita belajar menghitung dulu ya. Ya, anak-anak mau belajar menghitung? Iya, di Ibu Vin punya gambar ini, ya. Ibu Vin punya gambar ini, ada manusia, ada orang, ada teman-teman, ada orang dewasa, ada anak-anak. Ya, mereka itu berkelompok-kelompok. Nah, kita hitung dulu, ya, dari satu kelompok ini yang di atas ini. Ya, kita hitung teman-teman yang ada di atas ini, kita hitung mulai dari sebelah kiri ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, hore, tepuk tangan dulu. Ya, kita hitung ulang lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tepuk tangan. Nah, ini adalah angka 5. Ya, angka 5 ini ya, ini 5 jari. Nih, 5. Hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 jari. Ini juga angka 5. Nah, anak-anak juga bisa lihat di sini. Teman yang tadi, anak yang nomor 1 ini, dia memakai baju warna hijau ya, warna hijau. Oke. Terus anak yang nomor 2 ini rambutnya warna hitam ya. Anak-anak punya rambut warna apa? Ya, warna hitam ya. Terus dia memakai tas warna coklat ya. Oke deh. Terus anak yang kelima ini, dia memakai baju warna merah muda. Anak-anak sering bilang baju
pink. Warna apa itu? Pink ya. Oke, kita hitung lagi kelompok teman-teman yang ada di sini, yang di bawah ini. Kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4. Ya, kita hitung lagi ulang. 1, 2, 3, 4. Oh, tepuk tangan, ada 4 orang ya. Kelompok yang di bawah ini ada 4 orang. Wow, kita lihat dulu ini ada anak laki-laki atau perempuan. Nah, yang di ujung yang nomor 1 ini adalah anak laki-laki. Anak laki-laki memakai kaos berwarna biru. Warna apa itu? Biru. Yang berikut ini rambutnya panjang, diikat, dikepang 2 ya. Rambutnya panjang, dikepang. Kalau rambut panjang ini dan dikepang itu anak laki-laki atau anak perempuan? Iya, anak perempuan ya. Anak perempuan, dia memakai tas berwarna kuning ya. Coba anak-anak lihat di sekeliling anak-anak ada yang warna kuning atau tidak? Ada warna kuning atau tidak? Ada? Ayo, oke, lihat dulu. Ada warna kuning? Iya, ada. Mama punya taplak meja warna kuning, hebat. Tepuk tangan dulu. Ya. Lalu ini anak yang sebelah ini yang nomor 3 ini juga anak perempuan. Dia pakai baju warna pink. Ya, ini anak perempuan. Ya. Terus yang sebelah ujung ini anak laki-laki. Ya, celananya berwarna hijau. Tepuk tangan. Lalu kita hitung ulang dulu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di bawah sini ada angka 4. Anak-anak sudah tahu angka 4? Ya, ini Bu Fin punya gambar, ini ada angka 4. Nih, 4 jari ini. Ayo angkat 4 jari. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 jari ya. Angka 4. Terus kita lihat lagi gambar yang di atas sebelah kanan ini. Ya, mari kita hitung ya. Ya, kita hitung sama-sama. Ada berapa ya? Berapa anak yang bermain di taman, yang sedang belajar di taman ini? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang. Ya. Ada 8 orang, tapi 8 ini 1 orang dewasa yaitu ibu guru dan 7-nya itu anak-anak ya. Jadi mereka terdiri dari 1 ibu guru dan 7 anak-anak. Iya, nih kita hitung nih anak-anak. 1, kita hitung anak-anak dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tambah ibu guru 1 jadi 8 ya. Ayo kita lihat dulu berapa anak perempuan ya. Kita hitung ya. Nah, anak perempuan 1, 2, 3. Ada 3 anak perempuan. Ditambah ibu guru. Ibu guru juga perempuan atau laki-laki? Ya, ibu guru juga perempuan. Jadi 4
perempuan. Kita hitung dulu anak laki-lakinya. 1, 2, 3, 4. Jadi anak laki-lakinya ada 4. Nah, kita cari angka 8 dulu. Nah, cari mana angka 8 ya? Kita mengikuti anak panah ini turun. Wow, ini angka 8. Angka 8 ini dia berbentuk seperti kacamata. Ya. Yang terakhir kita menghitung anak-anak yang sedang bermain di dalam kelas ini ya. Kita hitung dulu ada berapa orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa itu? 6. Kita hitung ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. Kita cari angka 6. Ya, cari angka 6. Ini angka 6 ya. Angka 6 sudah dapat. Anak-anak, ada yang sudah tahu angka 6? Ada yang sudah tahu? Wah, pasti kalian kan setiap hari belajar di rumah. Sudah tahu angka 6, pasti juga sudah bisa menulis angka 6. Tepuk tangan ya. Oke anak-anak, kita sudah selesai menghitung ya. Kita sudah selesai menghitung ya, menghitung orang-orang yang ada di gambar ini ya. Ada yang 5 orang, ada yang 4 orang, ada yang 8 orang, ada juga yang 6 orang ya. Mereka adalah anak laki-laki dan anak perempuan ya. Oke, mereka ini semuanya sehat ya. Mereka sedang bermain, makanya mereka itu sehat. Karena mereka sehat, mereka bisa bermain. Kalau mereka tidak sehat, mereka tidak bermain. Sebab anak yang tidak sehat itu anak yang sakit. Nah, kalau sakit berarti kita harus tetap tidur. Malas main, tidak mau main, badannya lemas, tidak kuat karena tidak mau makan, tidak mau minum. Nah, itu orang yang sakit. Makanya ibu guru juga tidak suka sakit. Guru tidak mau kalau sakit ya. Karena kalau sakit itu sangat tidak enak. Nah, makanya kita harus jaga terus supaya badan kita tetap sehat dan kuat ya. Kita harus makan, harus minum, harus olahraga, harus memakai baju yang bersih, harus rajin potong kuku, harus rajin sikat gigi, harus rajin mandi. Nah, semuanya itu harus kita lakukan supaya badan kita tetap sehat. Oke, anak-anakku sekalian, Ibu Vin punya syair. Ibu Vin punya syair. Anak-anak mau mengucap syair? Ya, syairnya berbunyi seperti ini. Mandi pagi. Setiap pagi ketika aku bangun, ku ambil handuk dan sikat gigi. Aku ke kamar mandi, itu tugasku. Wow, bersihkan badan dengan sabun ya. Mandi pagi setiap hari. Jangan lupa menggosok gigi. Gigi putih, bersih, cemerlang. Badan segar, penyakit tak datang. Ya. Ulang lagi ya. Mandi pagi. Setiap pagi ketika aku bangun, ku ambil handuk dan sikat gigi. Ke kamar mandi itu tugasku, bersihkan badan dengan sabun. Mandi pagi setiap hari, jangan lupa menggosok gigi. Gigi bersih,
putih cemerlang, badan segar, penyakit tak datang. Tepuk tangan kalau badan segar, badan sehat, penyakit tak datang, karena penyakit itu dia suka dengan kotor. Tapi kalau kita bersih, kita tetap sehat dan kuat. Ya, ulang lagi ya, Ibu Fin mengucap syair ini. Anak-anak bisa ikut ya. Oke, Ibu Fin ucap, anak-anak mengikutinya. Mandi pagi. Setiap pagi ketika aku bangun, ku ambil handuk dan sikat gigi. Ke kamar mandi itu tugasku. Bersihkan badan dengan sabun. Mandi pagi setiap hari. Jangan lupa menggosok gigi. Gigi bersih putih cemerlang, badan segar, penyakit tak datang. Iya, tepuk tangan. Ada yang sudah bisa? Kita sama-sama yuk, ya, sama-sama ya. Mandi pagi. Setiap pagi ketika aku bangun, ku ambil handuk dan sikat gigi. Ke kamar mandi itu tugasku, bersihkan badan dengan sabun. Mandi pagi setiap hari, jangan lupa menggosok gigi. Gigi bersih putih cemerlang, badan segar, penyakit tak datang. Tepuk tangan lagi, anak-anak pintar ya. Anak-anak yang pintar, syair ini jangan lupa anak-anak hafal ya, supaya anak-anak pintar mengucap syair ya. Oke, anak-anakku sekalian, kita sudah selesai belajar ya. Kita sudah selesai belajar tentang kesehatan badan ya. Kesehatan badan. Ayo, siapa yang bisa sebut supaya kita sehat kita harus mengapa? Ayo, tadi kan banyak yang Ibu Fin bilang, harus apa? Ya, makan makanan yang bergizi. Ada berapa itu makanan yang bergizi? Ya, ada 5, yaitu nasi, ikan, sayur, buah-buahan, dan susu. Pintar sekali. Tepuk tangan dulu. Ya, supaya kita sehat. Lalu jangan lupa minum juga minuman yang sehat. Minum air putih sebanyak-banyaknya. Air putih itu harus diminum setiap hari, setiap saat. Jangan lupa, anak-anak tidak boleh kalau mau minum, mama harus teh manis. Jangan. Teh manis itu anak-anak minum di pagi hari saja. Tapi kalau siang hari, kalau anak-anak bermain, kalau anak-anak kerja, lalu badan anak-anak haus, harus minum air putih. Banyak minum air putih supaya badan sehat. Nah, oke anak-anak, sebelum kita berpisah ya, kita sudah mau berpisah ini karena waktunya sudah selesai, kita sudah selesai belajar. Sebelum kita berpisah, mari kita menyanyikan beberapa lagu ini. Pasti anak-anak sudah tahu karena lagu ini setiap saat kita nyanyikan sebelum kita berpisah. Lagunya begini. Jika pulang sekolah, jangan keluar rumah, beristirahat dulu supaya hilang lelahmu. Neng 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 bunyi lonceng,
Marilah tepuk tangan, 1, 2, 1, 2. Jikalau sekolah sudah hampir selesai, segera lonceng berbunyi tandanya usai. Guru kami berseru, berdiri dekat bangku. Siap, kami sudah siap, ibu guru. Pulang sekolah karena waktu. Selamat siang, ibu kami kan pulang. Selamat siang, esok kami kan datang. Iya, anak-anak berdiri yang manis. Kita sebelum pulang, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa, masing-masing sikap doa menurut agama dan keyakinannya. Dan kalau saat ini Ibu Vin akan membawakan doa Bapa kami, doa anak orang Kristen ya, doa agama Kristen. Dan yang beragama Kristen, mari kita mengucap doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, selamat siang. Kita berpisah, sampai jumpa lagi di lain waktu. Amatur.